Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit memberikan wawasan edukasi mengenai COVID-19 berdasarkan Islam. Yang pertama, makanlah oleh kalian rezeki yang halal lagi baik yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kebanyakan wabah penyakit menular biasanya ditularkan oleh hewan zoonosis seperti kutu. Islam telah melarang hewan apa saja yang telah tidak layak untuk dimakan dan hewan apa saja yang halal dimakan. Apabila sampai memakan makanannya tidak layak dimakan seperti kelelawar, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara, termasuk kaitannya dengan syariat puasa baik wajib maupun sunnah. Oleh karena itu, negara memiliki peran untuk senantiasa menjaga perilaku sehat warganya. Selain itu, pemerintah juga mengedukasi agar kita memakan makanan yang tidak layak dimakan seperti kelelawar. Yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan. Pelayanan dan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara, karena negara wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, lembaga litbang, kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan, serta sekolah kesehatan yang dapat menghasilkan tenaga medis yang baik dan berkompeten. Negara juga wajib mengadakan pabrik yang memproduksi peralatan medis dan obat-obatan, menyediakan SDM kesehatan bagi dokter, apoteker, perawat, psikiater, akupunturis, penyuluhan kesehatan, dan lain sebagainya. 3. Membangun sanitasi yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa sanitasi yang buruk juga menyumbang terjadinya wabah penyakit menular. Syariah sangat konkret terhadap kebersihan dan sanitasi seperti dibahas dalam hukum-hukum toharoh, yaitu bersuci. Kebijakan kesehatan khalifah juga diarahkan bagi terciptanya lingkungan yang sehat dan kondusif. Tata kota dan perencanaan ruang akan dilaksanakan dengan senantiasa memperhatikan kesehatan, sanitasi, drainase, keasrian, dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, Maha Bersih dan mencintai kebersihan, Maha Mulia dan mencintai kemuliaan. Karena itu, bersihkanlah rumah dan halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Ya'la. Di samping itu juga ada larangan membangun rumah yang menghalangi lubang masuk udara rumah tetangga. Beberapa hadis di atas mengisyaratkan pengaturan pengelolaan sampah dan limbah yang baik, tata kelola, drainase, dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan tata kota yang higienis, nyaman sekaligus asri. Yang keempat adalah membangun ide karantina. Sebenarnya dalam sejarah, wabah penyakit menular sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Wabah tersebut adalah kusta yang menular dan mematikan, dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi wabah tersebut, salah satu upaya Rasulullah adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu, Rasulullah memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta tersebut.
Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menjalar ke wilayah lain. Untuk memastikan pemerintah tersebut dilaksanakan, Rasulullah membangun tembok di sekitar daerah tersebut. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Beliau bersabda, "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaiknya, jika wabah tersebut terjadi di tempat tinggal kalian, janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut, maka negara khilafah akan menerapkan kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk. Apabila terjadi wabah penyakit menular, ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail dan dilakukan langkah-langkah pengobatan yang baik dan benar. Sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.